Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, Nabiina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala, Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalal wa kullu dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin, ayyuhal ikhwan, a'azzani Allah wa iyyakum. Kembali di malam yang mulia ini, marilah kita senantiasa selalu memuja dan memuji atas kebesaran Allah Subhanahu wa ta'ala, yang mana Allah Azza wa Jalla telah memberikan beribu macam nikmat kepada diri kita yang tak terhitung nilainya. Tetapi Allah Azza wa Jalla hanya meminta kepada diri kita sekalian untuk senantiasa menggunakan nikmat-nikmat Allah Azza wa Jalla secara baik dalam bentuk ketaatan kepada Allah, dan selalu bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla agar Allah selalu menambahkan nikmat-nikmatnya untuk diri kita. Sebagaimana Allah telah berfirman, La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Jika kalian mensyukuri nikmatku, akan kutambah nikmatku untukmu. Tapi jika kalian mengkufuri nikmatku, ketahuilah azabku sangat pedih. Salawat teriring salam tak lupa kita haturkan kepada panutan kita, baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga-keluarga beliau, para sahabat, para tabi'ut tabi'in yang terus menerus menegakkan sunnah-sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Walaupun di zaman kita sekarang ini berbagai macam celaan, ujian bagi seorang hamba dalam menjalankan sunnah Nabi sangat berat sekali. Tetapi dengan keistiqomahan tersebut, kelak nanti di hari kiamat, semoga kita bisa merasakan telaganya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kajian kita pada malam hari ini dengan tema berinteraksi dengan perintah Allah Subhanahu wa taala. Ketahuilah jamaah yang dimuliakan Allah, bahwa perintah-perintah Allah di dalam syariat Islam mungkin banyak telah kita ketahui, tetapi dalam menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala
terkadang kita masih ada yang salah dalam mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Contohnya seperti salat, karena masih banyak orang muslim yang ingin mendekatkan diri kepada Allah atau ingin menjalankan perintah Allah, tetapi dalam pelaksanaan salatnya terkadang masih ada yang salah. Ataupun amal-amal yang lainnya yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, terkadang masih seorang muslim kurang sempurna dalam melakukan amal tersebut. Oleh karena itu, jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka pada malam hari ini akan kita bahas bagaimana kita berinteraksi dengan perintah Allah Subhanahu wa taala tersebut. Karena di dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah Al-Anbiya, surah Al-Anbiya ayat 16 sampai 17. Allah Azza wa Jalla berfirman, "Wa ma khalaqnas samaa'a wal arda wa ma bainahuma la'ibina. Law aradna an nattakhidha lahwan lattakhadnahu min ladunna in kunna fa'ilin." Ini kata Allah, dan kami tidak menciptakan langit, bumi, wa ma bainahuma la'ibin, dan apa saja yang ada di antara langit dan bumi ini, Allah Subhanahu wa taala menciptakannya bukan sebagai sebuah permainan. Seandainya, kata Allah, "Lau aradna an nattakhidha lahwa," seandainya kami hendak membuat sesuatu permainan, maka lattakhadnahu min ladunna in kunna fa'ilin, maka tentulah kami, kata Allah, membuatnya dari sisi kami sendiri jika kami benar-benar menghendaki sebuah hal yang demikian. Maka perlu kita pahami bahwa dunia yang kita tinggal selama ini bukanlah sebuah tempat yang sia-sia, bukanlah sebuah tempat yang mana kita singgah hanya sebagai sebuah permainan, tetapi tempat ini Allah Azza wa Jalla jadikan sebagai ladang untuk kita beramal, tempat untuk kita menjalankan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Karena jelas di dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma khalaqnal jinna wal insa illa liya'budun." Ayat ini sangat ma'ruf, bahwasanya tidaklah Allah menciptakan manusia dan jin melainkan untuk apa? Ibadah. Ibadah menjalankan apa? Perintah Allah atau tidak? Perintah Allah. Maka bagaimana kita menjalankan ibadah tersebut? Maka perlu kita ketahui ada beberapa tingkatan. Namun di ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna fi khalqis samawati wal arda wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatin liulil albab." Sesungguhnya kami menciptakan langit dan bumi. Pergantian di dalam langit dan bumi itu ada siang dan malam. Sebagai apa? La ayatin liulil albab, agar mereka mengambil pelajaran bagi hamba-hamba yang mau berpikir. Alladzina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan, yang mana orang-orang tersebut mengingat Allah Subhanahu wa taala qiyaman, dalam keadaan berdiri, wa qu'udan, dalam keadaan duduk,
wa ala junubihim, atau mereka dalam keadaan berbaring, wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard, dan mereka berusaha untuk memikirkan bagaimana Allah Azza wa Jalla menciptakan langit dan bumi ini. Maka mereka seraya berkata, Rabbana ma khalaqta hadza batilan subhanaka faqina adzaban nar. Ya Rabb kami, tidaklah engkau menciptakan semua ini, yaitu tidaklah engkau menciptakan apa yang ada di langit dan bumi ini bukan suatu hal yang sia-sia. Maka maha suci engkau ya Allah, lindungilah kami dari azab api neraka. Quran surat Al-Imran ayat 190 sampai 191. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dalam ayat ini orang-orang yang apabila mereka ditimpa sebuah musibah, mereka mengatakan, Rabbana ma khalaqta hadza, ya Allah, apa yang engkau ciptakan ini, ma khalaqta hadza batilan, maksudnya engkau ya Allah. Mereka berusaha untuk memuji kebesaran Allah Subhanahu wa taala tatkala mereka dalam keadaan lalai kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka selalu kembali untuk mengingat Allah Subhanahu wa taala dengan kebesarannya. Dengan cara apa? Melihat tanda-tanda kebesaran Allah yang ada di muka bumi ini maupun di langit. Oleh karena itu jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dalam hal ini ada sebuah rahasia yang sangat besar yang patut bagi seorang muslim mengetahuinya, yaitu bagaimana ia melihat tentang keyakinan orang-orang yang beriman kepada Allah Ta'ala. Bagaimana mereka orang-orang beriman menghayati ciptaan Allah Subhanahu wa taala yang mereka menganggap bahwa hal itu bukan suatu hal yang sia-sia, sehingga mereka berusaha untuk membenahi diri mereka dalam setiap aktivitas amalia mereka. Mereka berusaha untuk merubah akhlak-akhlak mereka. Mereka berusaha untuk merubah tingkah laku mereka. Dan yang terpenting adalah bagaimana mereka berusaha untuk membenahi diri dalam ibadah-ibadah mereka dalam menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala. Karena orang-orang beriman takut akan sebuah ibadah yang apabila dia melakukannya, ibadah itu hanya sia-sia dan tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga perlu kehati-hatian dalam menjalankan sebuah ibadah atau perintah Allah Subhanahu wa taala. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, adapun berbeda dengan orang-orang kafir, orang-orang yang tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, maka di saat mereka meninggalkan sebuah perintah Allah, mereka tidak merasa suatu hal yang berat. Karena mereka beranggapan bahwasannya dunia yang Allah Subhanahu wa taala ciptakan ini hanya sia-sia. Mereka menyangka, ya, sebagaimana yang Allah sebutkan di dalam surah Sad ayat 27 dan 28, yang mana orang-orang kafir itu mereka menganggap bahwa dunia yang Allah Subhanahu wa taala ciptakan ini hanya suatu permainan yang sia-sia. Padahal bagi seorang muslim, dia mengakui bahwa dunia yang Allah ciptakan ini pasti ada permintaan pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa taala terhadap dirinya.
Oleh karena itu jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di dalam ayat Al-Mu'minun ayat yang ke-115 sampai 116 Allah Subhanahu wa taala berfirman, afahasibtum annama khalaqnakum abatha wa annakum ilaina la turja'un. Maka apakah kamu mengira bahwa kami menciptakan kamu ini hanya main-main saja? Ini pertanyaan dari Allah. Atau apakah kamu mengira bahwa kami menciptakan kamu ini tidak ada maksudnya? Maka fata'alallahul malikul haqqu la ilaha illa huwa rabbul arsyil karim. Dan bahwa kamu tidak akan dikembalikan kepada kami. Ini pertanyaan bagi orang-orang yang melalaikan perintah Allah. Apakah mereka mengira bahwa mereka akan tidak diwafatkan oleh Allah? Apakah mereka mengira bahwa mereka akan hidup kekal di atas dunia? Padahal itu semua tidak pernah ada. Maka maha tinggi Allah Azza wa Jalla, tidak ada sesembahan yang berhak disembah, karena dialah sembahan yang memiliki arsy yang mulia, memiliki kedudukan yang paling tinggi. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu di sini diperintahkan hendaklah bagi orang-orang muslim memperhatikan urutan ayat-ayat Allah, yang mana ayat-ayat Allah mengingatkan kepada dirinya untuk melakukan sebuah ibadah sesuai dengan perintah dari Allah dan Rasulnya. Karena ibadah itu apabila dilakukan tanpa ada petunjuk, maka ibadah itu tidak akan sempurna. Dan hadis Nabi SAW telah menjelaskan, man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Barang siapa yang melakukan amalan atau sebuah ibadah yang bukan atas perintah Allah dan Rasulnya, maka amalannya itu akan tertolak. Ini sudah jelas di dalam ayat tadi. Allah Subhanahu wa taala juga mengingatkan kepada kita bahwa dunia bukan suatu hal permainan, dan ibadah yang kita lakukan harus sesuai dengan perintah Allah dan Rasulnya. Ma'asyiral muslimin, jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu taala, beliau menyebutkan tentang bagaimana kita berinteraksi dengan Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana kita berinteraksi dengan perintah Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, beliau mengatakan idza amarallahu bi'abdin, apabila seorang hamba itu diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala sebuah perintah, wajaba alaihi fi, maka wajib bagi dirinya untuk menjalankan perintah tersebut. Di sini Syekhul Islam menyebutkan ada 7 perintah atau ada 7 tahapan tentang berinteraksi dengan perintah Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, al-ilmu bihi, yaitu memiliki ilmu tentang sebuah perintah Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, ats-tsaniyah mahabbatuhu, yaitu mencintai Allah Subhanahu wa taala. Ats-tsalis, yang ketiga adalah al-azmu 'alal fi'li. Setelah adanya ilmu, setelah adanya cinta, maka yang ketiga adalah bertekad untuk mengamalkannya atau bertekad untuk mengerjakannya. Ar-rabi'ah al-amalu,
Setelah punya tekad, maka lakukan. Jangan menunda-nunda. Ya. Dan yang kelima adalah al-khamisa, kaunuhu yaqa'u 'alal masyru'un khalisan. Yang mana perlu dilihat dalam mengerjakan sebuah perintah Allah itu membutuhkan keikhlasan di dalam hati. Jadi dalam mengerjakan sebuah perintah Allah harus membutuhkan keikhlasan di dalam hati. Kemudian yang keenam, at-tahdhiru min fi'li ma yahbatahu, yaitu waspadalah terhadap hal-hal yang dapat membatalkan atau menggugurkan amal-amalnya. Kemudian yang ketujuh adalah as-sabi'ah ats-tsabatu alaihi, atau konsisten terus-menerus dalam mengerjakan perintah-perintah Allah. Jangan hanya menunggu waktu-waktu tertentu, ya. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita masuk pada tingkatan yang pertama tentang ilmu. Kita tahu bahwa di dalam Islam Allah Subhanahu wa taala saja memerintahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam agar meminta kepada Allah ilmu. Sebagaimana Allah berfirman, wa qul rabbi zidni ilma, dan katakanlah wahai Rabbku, tambahkanlah aku ilmu. Ini Nabi sallallahu alaihi wasallam meminta kepada Allah tentang ilmu. Bahkan Allah Subhanahu wa taala juga mengatakan bahwasanya di dalam Al-Qur'an Allah telah berfirman tentang betapa pentingnya orang-orang yang memiliki ilmu. Ya. Allah berfirman, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah Azza wa Jalla akan mengangkat derajat orang-orang yang beriman dan orang-orang yang berilmu beberapa derajat. Ya. Bahkan di ayat yang lain Allah berfirman, ya, tentang perintah bagaimana bagi orang-orang yang tidak memiliki ilmu agar bertanya kepada orang yang berilmu. Fas'alu ahlu dzikri in kuntum la ta'lamun. Bertanyalah kepada ahlu ilmi jika kalian tidak mengetahui suatu hukum. Dari ayat-ayat di atas telah jelas bahwa Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kita untuk belajar ilmu. Agar dengan ilmu tersebut seorang hamba dapat mudah menjalankan sebuah perintah-perintah Allah. Dengan ilmu tersebut seorang hamba melakukan perintah Allah sesuai dengan apa yang disyariatkan oleh Allah dan Rasul-Nya. Karena kalau tidak memiliki ilmu maka melakukan suatu amalan pasti ada salahnya, ya. Sehingga banyak kita lihat orang-orang muslim, ya, yang tidak mau belajar, maka banyak kesalahan yang mereka lakukan. Dan kata Imam Ibn Al-Qayyim rahimahullahu ta'ala, ini disebabkan karena seorang muslim itu berusaha memelihara kebodohan pada dirinya. Kata Imam Ibn Al-Qayyim, kebodohan itu merupakan sebuah penyakit. Ya. Jadi kebodohan itu merupakan sebuah penyakit, dan obat untuk menyembuhkan kebodohan tersebut adalah mempelajari Al-Qur'anul Karim dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Kemudian
dokternya, kata Imam Ibnul Qayyim, itu obatnya adalah Al-Qur'anul Karim dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sedangkan dokternya adalah mengamalkannya. Jadi mengamalkan sesuai dengan perintah Al-Qur'an dan perintah hadis. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab beliau menjelaskan, idza arafal insan, apabila seorang manusia mengetahui annallaha amara bitauhid, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepadanya untuk mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, wa naha 'anil syirki, dan melarang kepada dirinya untuk melakukan kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Au arafa anna Allah ahallal bai'a wa harrama riba, atau seorang muslim tahu bahwa Allah Subhanahu wa taala telah menghalalkan baginya cara jual beli dengan baik, dengan sesuai dengan perintah Allah, dan Allah haramkan dalam jual beli tersebut jangan sampai ada riba. Wa harrama riba. Au arafa anna Allah harrama aklu malal yatim, atau Allah Subhanahu wa taala mengharamkan bagi dirinya untuk memakan harta anak yatim. Ya. Dan ini adalah perintah-perintah Allah yang mana bagi seorang muslim harus mengetahui dengan ilmunya. Ya. Bagaimana ia mentauhidkan Allah perlu dengan ilmu. Karena tidak bisa kita mentauhidkan Allah tanpa mengetahui bagaimana Allah ya berada di mana, apa yang kita lakukan harus kita meminta kepada siapa, hanya kepada Allah. Itu pun harus dengan ilmu. Begitu juga Allah perintahkan kita jual beli. Jual beli yang mana yang Allah syariatkan adalah dengan cara yang halal, dan jauhkanlah diri kalian dari perkara-perkara riba, karena riba ini adalah suatu hal yang dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan suatu ancaman apabila seorang yang memakan riba, ya, maka riba yang paling kecil aja seperti seorang yang berzina bersama ibu kandungnya. Ini ancaman. Agar bagi seorang muslim perlu mengetahui. Maka dengan ilmu tadi, pentingnya kita belajar ilmu agar bisa mengetahui perintah-perintah Allah dan larangan-larangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, kemudian Syekh mengatakan, wa'tabara dzalika bil mas'alatil ula wa hiya mas'alatu at-tauhid wasyirku. Ya. Jadi permasalahan yang pertama yaitu permasalahan tentang tauhid dan kesyirikan. Ya. Dari tauhid dan kesyirikan ini, ya, perlu bagi seorang manusia, Syekh memberikan contoh bahwasanya pada dasarnya manusia itu mengetahui bahwa tauhid adalah suatu hal yang benar dan perbuatan kesyirikan adalah suatu hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Akan tetapi mereka enggan untuk mempelajarinya, sehingga dalam kehidupannya terkadang ada yang melakukan kesyirikan, ada juga yang tidak melakukan kesyirikan. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, dari sini kita tahu bahwa pentingnya ilmu. Seorang muslim harus mempelajari ilmu, sehingga baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak pernah membatasi
Sampai kapan seorang muslim harus belajar ilmu? Tidak ada batasan. Ya. Jadi bukan hanya sampai sekedar ijazah terus merasa sudah cukup punya ilmu, tidak. Karena Rasul menyebutkan dalam sabdanya, utlubul ilmi minal mahdi ilal lahad. Tuntutlah ilmu sejak dari buayan sampai ke liang lahat. Ini yang dianjurkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Jadi selama kita masih hidup, maka kewajiban kita adalah menuntut ilmu, mempelajari ilmu. Yang terutama disebutkan di sini adalah al-ilmu syar'i, yaitu ilmu agama. Karena ilmu agama ini dapat membantu seorang hamba dalam menjalankan perintah-perintah Allah dengan sesuai yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala dan sesuai yang diajarkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di dalam sebuah pepatah Arab disebutkan bahwasannya faqidu syai' la yu'tihi. Faqidu syai' la yu'ti. Jadi seorang yang tidak memiliki sesuatu, maka dia tidak mampu untuk membantu atau memberikan sesuatu. Jadi contohnya, maksudnya adalah apabila kita tidak bisa memiliki ilmu, maka bagaimana kita bisa melakukan suatu perintah yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala? Atau kita ingin bersedekah berupa harta, tetapi kita sendiri tidak memiliki harta, bagaimana kita bisa bersedekah? Jadi bagaimana kita bisa melakukan perintah Allah apabila kita tidak memiliki ilmu? Atau dalam pepatah lain disebutkan, kaifa yattaqi man la yadri ma yattaqi. Bagaimana orang yang bertakwa, atau orang yang bertakwa adalah orang yang tahu bagaimana hal yang mampu mengantarkan dirinya menjadi seorang hamba yang bertakwa. Jadi orang yang bertakwa tentu dia tahu bagaimana dia bisa menjadi hamba yang bertakwa. Tentu dia berusaha untuk menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala. Baik, jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita lanjut nanti setelah adzan. Baik, jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, oleh karena itu seorang ulama sahabat tabi'in, beliau menjelaskan tentang bagaimana pentingnya ilmu. Karena dengan ilmu itu seorang bisa melakukan segala macam bentuk perintah-perintah Allah dengan mudah, tanpa ada beban apapun. Tetapi kalau tanpa adanya ilmu, maka muncul banyak kesalahan-kesalahan yang terjadi. Contohnya banyak perkara-perkara bid'ah di zaman sekarang, merajalela di mana-mana, itu dikarenakan tidak memiliki ilmu. Mereka hanya bisa melakukan, tapi tidak melihat ada bentuk perintah atau tidak. Padahal ulama menjelaskan pentingnya kita memiliki ilmu, bagaimana mengetahui sebuah perintah. Melalui ilmu tersebut kita bisa melihat berupa sebuah perintah dari Al-Quran ataupun dari sunnah-sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Oleh karena itu Umar bin Abdul Aziz rahimahullah ta'ala, beliau pernah mengatakan, man abadallaha bi ghairi ilmin kana ma yufsidu aktsara mimma yuslih. Jadi barang siapa
ya yang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala bighairi ilmin, tidak memiliki ilmu, maka apa yang ia dapatkan? Kerusakan yang ia dapatkan, ya. Jadi kalau seorang yang beribadah kepada Allah tanpa adanya ilmu, maka ibadahnya itu tidak mungkin diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ibadahnya hanya sia-sia semata. Oleh karena itu jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pentingnya dalam poin pembahasan yang pertama ini adalah kewajiban bagi seorang muslim untuk mempelajari ilmu. Dan tidak boleh seorang muslim mengeluh, ya, bahwa saya sekarang sudah tua, lemah, ya. Teruslah belajar, ya. Karena ya Syekh Hasan Al-Basri rahimahullahu taala, beliau pernah ditanya seseorang yang berusia umur 80 tahun, apakah dia masih perlu untuk belajar? Maka Imam Hasan Al-Basri menjawab, selama Allah Azza wa Jalla masih memberikan usia, umur bagi kita, maka hal itu kewajiban bagi diri kita untuk mempelajari ilmu. Dan Imam Ahmad bin Hanbal aja ditanya, sampai kapan ia menuntut ilmu? Sampai dia masuk ke dalam kuburan. Itulah tempat terakhir kita dalam menuntut ilmu apabila kita sudah kembali menghadap Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, ya, tingkatan yang kedua dalam berinteraksi dengan perintah Allah Subhanahu wa taala, setelah kita memiliki ilmu, maka harus ada rasa cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau seorang hamba tidak cinta terhadap apa yang diperintahkan oleh Allah, maka sangat sulit untuk ia lakukan, ya. Atau sangat berat dia menjalankan perintah Allah, ya. Sehingga di sini dikatakan al-martabatut tsaniyah, tingkatan kedua adalah mahabbatu ma anzalallah, mencintai perintah yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wa kufru man karihahu, dan berusaha untuk membenci terhadap apa saja yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan Allah benci tetapi dirinya tidak benci, ya. Jadi seorang muslim harus mencintai apa yang diperintah oleh Allah dan berusaha untuk membenci terhadap apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya, di dalam surah Muhammad ayat yang ke-9, dzalika bi annahum karihu ma anzalallah fa ahbata a'malahum. Yang demikian itu adalah karena mereka, ya, membenci kepada apa yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka apa? Fa ahbata a'malahum, ya, maka Allah Subhanahu wa taala menghapuskan amalan-amalan mereka, atau Allah menggugurkan amalan-amalan mereka, ya. Sehingga kewajiban bagi seorang muslim setelah memiliki ilmu, dia harus merasa cinta terhadap apa yang diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, sama saja jamaah, kalau kita cinta seseorang, kita harus, ya, melakukan sesuatu apa yang diinginkan oleh orang tersebut. Sama halnya dengan kalau kita cinta dengan Allah Subhanahu wa taala, kita berusaha untuk menjaga ibadah-ibadah apapun yang dicinta oleh Allah, itu perlu kita lakukan, ya. Dan apa saja yang dibenci oleh Allah, itu merupakan suatu hal yang dibenci juga oleh diri kita. Jangan apa yang dibenci oleh Allah
justru dia melakukannya. Ini salah. Ya. Jadi seorang muslim harus cinta kepada Allah, juga ia benci terhadap apa yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga cinta itu sebagaimana yang disebutkan dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, kata Nabi, ala wa inna fil jasadi mudghah fa idza saluhat saluhal jasadu kullu fa idza fasadat fasadal jasadu kullu ala wa hiya qalbu. Bahwasanya di dalam jiwa itu ada segumpal daging. Apabila segumpal daging itu baik, maka baiklah seluruh tubuh. Dan apabila daging itu membusuk, maka buruk pula seluruh tubuhnya. Ketahuilah ia adalah hati. Maka apabila kita mencintai Allah, maka cinta bukan hanya di lisan, tetapi cinta perlu dihadirkan ke dalam hati kita. Jadi apa yang dilakukan sesuai dengan keyakinan hati. Karena kalau dia dilakukan hanya sebatas omongan, ya, sebatas lisan saja, tapi tidak masuk ke dalam hati, maka sangat berat untuk dia melakukan perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Gampang sekali ia tinggalkan. Karena apa? Tidak adanya rasa cinta. Ya. Kalau sudah ada rasa cinta di hati, meninggalkan sesuatu perintah Allah terasa berat. Karena apa? Rugi. Ya. Sehingga tingkatan yang kedua adalah perlunya rasa cinta di dalam hati untuk membantu seorang muslim lebih mudah dalam menjalankan perintah-perintah Allah karena dengan keikhlasan hati tersebut. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan di dalam sebuah hadisnya, man ahabba lillahi wa abghada lillah wa a'ta lillah wa mana'a lillah faqad istakmalal iman. Ini Rasul mengatakan tanda kesempurnaan iman seorang manusia adalah barang siapa yang cintanya karena Allah, benci karena Allah, memberi sesuatu karena Allah, dan meninggalkan sesuatu itu karena Allah Subhanahu wa ta'ala, maka ia telah sempurna keimanannya. Ya. Kemudian Nabi juga bersabda di hadis yang lain, inna awthaqa ural imanu an tuhibba fillah wa tubghida fillah. Ya. Di antara tanda tali keimanan yang pada diri seorang manusia yang terkuat adalah apabila dia mencintai sesuatu, membenci sesuatu, semua itu karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau cinta, benci sudah dilandasi karena Allah, maka semua itu sangat mudah untuk dilakukan. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tetapi apabila cinta bukan karena Allah, atau benci sesuatu bukan karena Allah Subhanahu wa ta'ala, maka ya, banyak terjadi kerusakan. Ya, banyak terjadi kerusakan. Yang ada adalah penyakit hati. Ya. Karena apa? Hatinya ini di saat dia cinta baru dia lakukan. Di saat dia benci baru dia tinggalkan. Tapi kalau hatinya tidak benci, sudah dia terus aja bergelimang, karena tidak ada landasan cinta dan bencinya karena pada tujuan bukan karena Allah. Tetapi kalau seorang mukmin cintanya itu dilandasi karena Allah Subhanahu wa ta'ala, bahwa ia lakukan ini ada pengawasan dari Allah, dia lakukan ini ada syariatnya Allah Subhanahu wa ta'ala,
dia lakukan ini mengharap ridhonya Allah Subhanahu wa taala, maka semakin kuat keimanan di dalam hatinya. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Quran surat Al-Imran ayat 8, Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmata innaka antal wahhab. Ya, ayat ini mungkin sering kita baca atau sering kita gunakan doa-doa di dalam setiap salat-salat kita, ya. Namun terkadang mungkin kita tidak paham maknanya. Padahal ayat ini kita memohon kepada Allah agar ditetapkan hati kita, ya. Yaitu, wahai Rabb kami, janganlah engkau jadikan hati kami ini condong pada sebuah kesesatan sesudah engkau memberi petunjuk kepada kami. Maksudnya apa? Jangan sampai hati kita ini kembali lagi setelah sudah mendapatkan hidayah. Dan karuniakanlah kepada kami rahmat dari sisimu, karena sesungguhnya engkaulah maha pemberi karunia. Karena jemaah, hati ini gampang bolak-balik. Kadang saat ini dia cinta, besok bisa saja kufur. Itu namanya hati. Maka selain daripada doa ini, Rasul sallallahu alaihi wasallam juga selalu berdoa, ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala dinika. Wahai zat yang dapat membolak-balikan hati, tetapkanlah hati kami di atas ketaatan kepadamu. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, itulah doa yang perlu kita panjatkan di setiap ibadah-ibadah kita, karena hati kita ini tidak kekal, kadang keimanan naik dan kadang keimanan turun. Al-imanu yazidu bi-ta'a wa yanqus bil ma'siyat. Jadi perlu kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar diberikan ketetapan hati dalam menjalankan perintah-perintah Allah dengan rasa kecintaan kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga ibadah yang dilakukan itu terasa nikmat, terasa lezat, ya, apabila dilakukan dengan cinta, tidak pernah merasa gelisah dalam menjalankan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah selalu memberikan rasa cinta kita kepada dirinya dalam mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala.